Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi di acara kita One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Nah, hari ini kita akan membahas inovasi yang berjudul Irobas. Nah, Irobas ini apa ya? Nah, sepertinya kita akan bahas lebih lanjut dengan tentunya bintang tamu kita yang telah hadir saat ini, seorang adik yang cantik, yang tentunya smart dan yang pastinya inovatif. Nah, langsung saja kita sapa. Ini dia adik kita, Nur Aina. Iya, betul. Nah, Nur Aina ini merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Ade Aina, ini tadi judul inovasinya Irobas. Iya, betul. Nah, apa sih Irobas itu? Jadi Irobas itu adalah inovasi pirolisis ban bekas, di mana kami itu mengonversi limbah ban bekas menjadi bahan bakar cair. Oh, jadi bahan bakunya limbah ban bekas, ban dalam kendaraan bermotor. Yang memang udah nggak terpakai diolah ya? Iya, diolah menjadi bahan bakar cair. Bahan bakar cair. Ya. Nah, ini kenapa kok muncul ide? Saya mau bikin, mau memanfaatkan ini gitu menjadi pirolisis ini ya, bahan bakar cair ini. Itu idenya dari siapa munculnya? Kebetulan itu kan idenya saya yang cari. Karena kan jurusan kami itu kan jurusan teknik kimia, program studi teknik energi. Jadi di mana kami itu mencari inovasi di bidang keenergian. Nah, jadi pirolisis itu sebenarnya udah banyak, tapi kebanyakan itu mengonversi sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Nah, saya itu juga baca-baca jurnal di internet kan, ternyata ada juga dari limbah karet. Jadi saya tuh berpikir bagaimana kalau kan sekarang kan otomotif kan semakin meningkat kan, otomatis banyak juga limbah kendaraan bermotor itu semakin banyak kan. Jadi saya berpikir bagaimana limbah ban bekas dari bengkel-bengkel itu dimanfaatkan kemudian untuk menjadi bahan bakar cair. Oh, jadi awal mulanya melihat, aduh ini banyak sekali limbahnya ya, limbah ban bekas. Tapi kalau sekarang ini paling dibikin apa? Alat-alat paling kalau kursi kayak jadi betul, kursi untuk kursi kan, terus yang lain juga mungkin kerajinan lainnya ya. Cuman ini berbeda untuk bahan bakar cair. Jadi memang inovasinya kalau selama ini ada juga pirolisis, tapi dia menggunakan sampah plastik. Cuman kalau ada Aina menggunakan limbah ban bekasnya itu. Jadi itulah ya, jadi kepikiran aduh gimana memanfaatinya itu ya. Betul. Nah, kalau proses pembuatannya sendiri gimana? Proses pembuatannya itu limbah ban bekas tadi itu dipotong-potong dulu, kira-kira ukuran 0, cm. Setelah dipotong-potong dicuci bersih dulu. Kemudian kami juga pakai katalis berupa zeolit alam. Katalis itu fungsinya untuk mempercepat reaksi di dalam reaktor pirolisis, sehingga kalau misalnya pirolisis biasa itu bisa dari suhu 300 sampai 700 derajat Celcius. Tapi kalau menggunakan zeolit alam itu sebagai katalis, jadi reaksinya itu suhu 200 derajat Celcius sudah mulai memproduksi produk cair. Jadi kami menggunakan katalis zeolit alam. Pertama itu bahan bekasnya dimasukin ke reaktor bersama dengan katalis, kemudian dipanasin sampai suhu tertentu, misal 200 derajat Celcius. Kemudian nanti uap hasil pirolisis tadi dikondensasi melalui kondensor pakai pendingin, sehingga akhirnya nanti berubah jadi produk cair. Dia jadi produk cair itu, jadi warnanya apa? Warnanya hitam? Warnanya hitam. Kenapa hitam? Karena
ban bekas itu mengandung karbon, mengandung karbon hitam sehingga produk dari ban bekas itu sendiri nantinya akan berwarna hitam. Oh, jadi memang karena bahan dasarnya itu berwarna hitam, jadi hasilnya pun ya betul berwarna hitam. Tapi ini tidak mengurangi ini ya, apa namanya tuh fungsinya dari bahan bakar itu sendiri ya? Enggak. Ada bahan ada perlakuan khusus nggak dalam proses pembuatannya? Atau berbeda dengan yang bahan sampah tadi plastik? Sama aja, nggak ada bedanya. Sama aja ya. Sama aja. Perlakuannya sama aja. Perlakuannya sama. Nggak ada bahan tambahan, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang prosesnya sendiri memang sama, cuman bahan bakunya aja yang berbeda. Iya, bahan bakunya nah, saja yang berbeda. waktu melakukan inovasi ini bersama tim atau adik sendiri? Bersama tim. Oh, bersama tim. Ada berapa timnya? Ada 8 orang. Oh, banyak juga 8 ya? orang ya. 8 orang ya. Itu termasuk semuanya mahasiswa? Semuanya mahasiswa. Oh ya. Jadi ini memang sangat menarik sekali sahabat inovasi. Kalau yang kita tahu ferolisis itu dari sampah plastik, ini mencoba untuk berinovasi melalui bahan bakunya ban bekas. Ban bekas ya. Iya. Nah, kalau tadi sudah uji coba yang sendiri ada hambatan dalam melakukannya? Kita uji cobanya baru sebatas uji coba dibakar kan, dicoba dibakar itu hasilnya ini terbakar. Bisa dibakar. Bisa dibakar. Nggak dalam prosesnya melakukan uji coba, riset itu mengalami hambatan nggak? Alhamdulillah nggak ada hambatan. Paling hambatan kemarin itu kan produk cair itu kan perlu dianalisis komponennya kan. Komponen apa aja yang terkandung di produk cair itu kan. Nah, kemarin itu kami sempat analisisnya itu kan di laboratorium Unsri. Nah, kemarin itu sempat alat yang dari Unsri kemarin itu ada trouble kan. Jadi waktu kami untuk melakukan analisis itu kurang lebih sebulan. Harusnya hanya butuh waktu 2 minggu, tapi kami butuh waktu sebulan waktu itu. Tapi jadi terkendala waktu. Tapi tidak menurunkan semangat kalian ya, bersama tim untuk terus melakukan uji coba ini ya. Terus mungkin keunggulannya dari yang pirolis dan dari sampah bahan sampah plastik sama ban, ada perbedaan nggak? Apa lebih bagus yang mana gitu? Kalau lebih bagus, sebenarnya lebih bagus yang sampah plastik, karena sampah plastik itu kalau hasil pirolisisnya emang lebih banyak menghasilkan bensin, tapi kalau misal ban bekas itu bensin sama fraksi solar tuh sama-sama banyak, tidak beda jauh. Tapi kalau dari sampah plastik yang paling banyak itu fraksi bensin. Jadi memang kalau untuk kandungan bensinnya lebih banyak plastik, tapi kalau di ban? Iya, kalau di ban tuh hampir yang lebih banyak bensin, tapi paling cuma beda berapa persen, 10%. Gitu ya. Tapi kalau misal ban bekas itu bensin bisa mencapai 80%, solarnya mungkin hanya 10%, sisanya kandungan lain gitu. Tapi kalau yang kami uji itu bensin sekitar 38%, solarnya 32%, sangat beda tipis. Kemudian sisanya itu komponen lain. Tapi itulah keunggulannya, dia memiliki kandungan solar yang ada juga kandungan solarnya juga tinggi ya dibanding dengan yang sampah plastik. Iya, betul. Oke. Nah, kalau manfaatnya sendiri selain sebagai bahan bakar, apakah ada manfaat yang lain? Manfaat yang lain tentu saja mengurangi limbah ban bekas di lingkungan. Apalagi di bengkel kan terlalu banyak limbah ban kan. Biasanya limbah ban itu biasanya dimanfaatkan lagi untuk tampal ban kan, tapi jumlahnya itu terlalu banyak. Sehingga kan limbah ban itu biasanya oleh bengkel itu dibuang begitu saja kan. Jadi salah satu manfaatnya itu ialah mengurangi limbah ban itu di industri otomotif itu tersendiri. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah ada kerjasama belum dengan pihak-pihak terkait? Belum ada ya. Nanti mungkin kedepannya ya, rencana kedepannya mungkin ini akan dikembangkan lagi, ya, betul. Gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi alternatif bahan bakar
ya. Iya, betul. Yang baru untuk masyarakat yang tentunya mungkin ini terjangkau ya, karena bahannya sendiri dari bahan Dari bekas. limbah. Ya, dari limbah, karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya besar untuk melakukan inovasi ini ya. Oke, baik. Ini rencana ke depan, harapan ke depan inovasi ini, Adik Aina bersama tim tentunya punya harapan ke depan. Nah, itu bisa diceritakan? Harapan kedepannya semoga alat pirolisis yang kami buat itu bisa dikembangkan lagi sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih banyak dan bisa diterapkan ke masyarakat, karena untuk saat ini alat yang kami buat itu masih skala laboratorium, jadi masih sebatas prototype, jadi belum bisa diujikan dan produknya itu masih sedikit, kurang lebih bisa menghasilkan hanya 40 mili. Jadi kami harapkan inovasi yang kami buat itu bisa lebih berkembang lagi dan menghasilkan produk yang lebih banyak daripada yang kami hasilkan. Oh, begitu ya. Nah, jadi itu sahabat inovasi, nanti mungkin bisa kerjasama dengan Balitbangda untuk pengembangan lebih lanjut ya, karena di Balitbangda juga kita punya inkubator. Nah, mungkin nanti bisa kita kerjasama untuk kedepannya ya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin sahabat inovasi ada yang tertarik dengan inovasi ini, nah nanti bisa menghubungi kami di kantor Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan adik kita Nur Aina ya. Nah, sahabat inovasi, tentu kita juga tidak hanya berdiam diri ya, tentunya kita juga harus melakukan inovasi karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga perbincangan hari ini kita memberikan menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, dan terus berinovasi dengan jurus 4S kan. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.